UPT Situ Cangkuang sangat berterima kasih kepada Forkompinjam, Koramil, Polsek, HPI, media pers, para pedagang, serta masyarakat dan teristimewa bagi wisatawan yang berkunjung ke objek Situ Cangkuang, telah bersama-sama menjaga sabta pesona di objek wisata Situ Cangkuang. Libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 tahun 2024, kawasan wisata Candi Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut minim pengunjung. Hal itu hasil pantauan pengelola wisata Cangkuang Real di lapangan. Untuk kondisi libur panjang sekarang ini, kami mengalami penurunan yang sangat drastis. Dikarenakan di Kabupaten Garut objek wisata bukan cuma satu, jadi pengunjung memilih wisata yang ia senangi, kata Kepala UPT Situ Cangkuang, AT Susanto, ST, MT. Ia menggambarkan, pada hari H dan H1 Lebaran kemarin wisatawan memadati kawasan wisata Cangkuang. Namun pasca Lebaran 2024, minim pengunjung, pas pagi hari ketiga itu masih ramai, bahkan jalan sampai macet. Tapi setelah sore pengunjung minim, tutur AT Susanto, saat dijumpai reaksi publik TV di lokasi, Senin, 15/4/2024. AT menyebut, pengunjung berkurang sampai 60% jika dibanding libur tahun lalu. Ya, apa boleh buat, upaya sudah kami lakukan, kami sudah siapkan untuk tata tertib, keamanannya, BPBD, yang jelas kami bersama pengelola akan terus melakukan langkah upaya, bagaimana agar para pengunjung kedepannya terpesona dengan objek wisata ini, tuturnya. Namun, pihak KUPT saat ini tengah melakukan pembenahan dari berbagai sektor, terutama sektor kawasan wisata, ungkap Kup Candi Cangkuang, AT Susanto, ST, MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya AT Susanto, Kepala UPT Situ Cangkuang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Terima kasih telah datang ke Situ Cangkuang untuk saya hari ini memberikan informasi terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan ke objek Situ Cangkuang di hari pertama sampai hari sekarang. Untuk hari pertama itu jumlah kunjungan semuanya sekitar kurang lebih 150. Itu sudah termasuk dispensasi. Dispensasi itu adalah wisatawan lokal yang kebetulan kita berikan harga setengahnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih 150. Kenapa kondisi itu masih belum membeludak? Saya memperkirakan waktu hari H itu para wisatawan masih bersangkrama dengan keluarganya, bersilaturahmi, saling memaafkan di masing-masing keluarganya. Untuk hari ini saya lihat di lapangan ada peningkatan per sekarang itu jam 12 ya, 12.30. Di hari Kamis ada peningkatan dari hari kemarin kurang lebih 10% peningkatannya jumlah pengunjung. Dan saya berharap untuk hari besok atau nanti setelah jam 2, jam 3 ada penambahan pengunjung karena UPT Situ Cangkuang punya kewajiban untuk tetap mempertahankan pendapatan si daerah dalam rangka pembangunan. Kemudian yang kedua, saya menghimbau kepada para wisatawan yang berkunjung ke Situ Cangkuang tetap untuk menjaga keamanan, kebersihan, kemudian harga-harga juga tidak sampai naik dominan ya, sehingga para pengunjung merasa Allah itu ketika ada harga di objek wisata itu melebihi ekspektasi gitu kan. Jadi tolong sabta pesonanya dijaga oleh para pedagang dan termasuk kita juga semua harus menjaga sabta pesona. Yang ketiga, saya terima kasih kepada rekan-rekan kita dari Forkompinjam ya, dari kecamatan, dari Koramil, dari Kapolsek, kemudian dari Tajana, dan yang paling istimewa dari rekan-rekan
media yang sudah support ke kami agar informasi tersampaikan kepada masyarakat sekitar. Saya kira itu yang sementara bisa saya sampaikan. Saya berharap sebagai kepala UPT menghimbau, mari kita jaga objek Cangkuang supaya tetap terjaga dengan baik, aman, tertib, sehingga efeknya perputaran ekonomi di Cangkuang bisa lebih maju. Jadi terima kasih. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait data pengunjung, Ate Susanto memaparkan hasil pantauan daya tarik wisata, hotel dan resto, periode Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, Senin, 15 April 2024, DTW, hotel atau resto, UPT Situ Cangkuang atau Candi Cangkuang, Kabupaten Garut, dengan jumlah pengunjung dan daya tampung, adalah sebagai berikut. Daya tampung sebanyak 1.500 orang, sedangkan jumlah pengunjung 309 orang sampai dengan pukul 17.00. Tiket online, dewasa 152 orang, anak 63 orang, dispensasi, dewasa 50 orang, anak 44 orang, jumlah keseluruhan, dewasa 202 orang, anak 107 orang, hasil pantauan lapangan 1. Protokol kesehatan terdiri dari tempat cuci tangan ada, himbauan prokes ada, 2, tingkat kerumunan rendah, 3. Kesiapan pegawai dan satpam, jumlah pegawai di masa Idul Fitri sebanyak 28 orang, pegawai UPT sebanyak 18 orang, BPK Jupel 9 orang, Linmas, PPM 1 orang, jumlah pegawai di hari biasa 20 orang. BPK Jupel 9 orang, Linmas, PPM 1 orang, jumlah pegawai di hari biasa 20 orang. Selain itu, jumlah satpam di masa Idul Fitri sebanyak 2 orang, jumlah satpam di hari biasa 2 orang, ketersediaan lapangan parkir memadai, juga untuk tempat parkir, apakah ada kerjasama dengan pihak ketiga ada, pesantren Persis 160 leles. Jika daya tarik wisata menarik pembayaran, berapa harga tiket masuknya, HTM, adalah HTM per 1 anak, Rp10.000, libur khusus, HTM per 1 orang dewasa, Rp20.000, libur khusus. Adapun, tindakan pengaturan overload dan kepadatan pengunjung, pemisahan jalur masuk dan keluar, agar pengunjung tidak berdesakan sehingga tetap aman dan tertib, penanganan sampah, ketersediaan tempat sampah organik, anorganik dan residu. Dilaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah bekerja sama dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Pembakaran sampah dilakukan tiap hari di TPS Objek Daya Tarik Wisata Candi Cangkuang, pemantauan jika terjadi bencana, pungkas Ate Susanto. Dari Garut, Sigar Reaksi Publik TV mengabarkan.